Arashi, lihat. Oh, no, 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 no. Ini untuk melawan Esmeralda. Oh, nih kayaknya. Wow, Esmeraldanya. Esmeralda Hylos. Diablo yang memakai Lolzinya akan memakai Ruby Eterna. Tapi junglernya tetap Karabakito Eterna. So, gimana ngeliat draft kali ini Eterna? Untuk kedua graf menurut gue cukup imbang. Sisi dari kedua tim juga bagus. Tapi gue lebih cenderung memilih ke arah RSG sih. Karena mungkin lebih banyak counter dari komposisi yang ada di tim SMG. Iya, ini aku setuju nih. Karena job desk RSG simple. Mereka harus nangkepin Beatrix. Mereka harus ngepress Beatrix. Dan sementara di sisi lain, tim SMG harus menjaga Beatrixnya. Oke, asalkan clean-nya mampu jadi dia bisa menjadi high ground defensive mechanism. Tapi aku ke arah SMG. Oke. Yang lebih komplit paket hemat dari segi hero-hero draftnya. So, kita bakal langsung lihat apakah analisa kita benar. Langsung saja berikan lane of them. Di mana dari para pemain tim SFG mereka sudah membuka vision dan bahkan ngepoking damage dari seorang Lolzi yang dari tadi melakukan montek-montek. Menarik banget nih untuk dilihat ya. Apalagi kita udah masuk match yang ketiga antara SMG dan juga RSG. Dan untungnya punya Selena di tim lo tuh dia bisa membuka map. Punya utility yang cukup bagus gitu, other than the pick off. Dan di sini kita bisa melihat kalau Clint-nya yang ke pressure sama Sasa. Dipaksa one by one situation di arah gold lane. Sedangkan dari seorang Expedia memberikan informasi kalau misalnya itu Wonder-nya masih ada. Dan bahkan ada rotasi dari seorang Esmeralda untuk membantu. Dan fun fact-nya apa nih Goni? Ketika Grand Final MPL Malaysia Season 8 menghadapi Todak, laga BO7 Sasa membawa tim SMG 4-0. 4 hero berbeda. Kimi, Clint, Clown, dan Bruno. Semua dipakai, semuanya menang. Berarti kalau Kimi dipakai di pertama di band, dia pakai Clint di band, di band, terus lagi Bruno ya. Udah di band tiga-tiganya ya. Oke. Tapi di bottom lane Diablo masih agak sedikit kena pressure, mungkin karena di early game masih belum terlalu kuat. Dan rotasi yang dilakukan ini malah lebih cepat dari tim SMG ya. Iya, menarik banget ya untuk melihat. Dan sekarang SMG dia berusaha untuk mencari sesuatu nih, mencari pick off. Tapi unfortunately Abyssal Arrow tidak connect. Expedia berusaha untuk nge-pick off ke arah sana. Tapi namun masalahnya tidak connect untuk saat ini. Oke, Elia Fox sudah berada di arah rumput. Diam-diam mencoba untuk mendapatkan seorang SPD yang bakal coba dibalik ke kanan dan kena kontak. One last hit. Bakal coba ditumbangin first spot, ternyata masih belum berhasil. Karena dari Elia Fox dia tidak ada retribution. Itu mungkin beda cerita kalau ada satu buah retribution ya. Itu bakal bisa ditumbangin dan first block ditahan oleh tim RSGSC. Yes. Meanwhile, ke bottom lane dari WYN mencoba memaksakan dari tim EJ dengan pocket terima coba dimasukkan begitu saja. Diablo mencoba menghindar dengan sebuah flicker tapi ternyata apakah masuk? Glorious Pathway save the day Eterna. Yes, itu akan save the day. Tapi lihat di sini pergerakan dari Lolzi sangat agresif dengan 3v2 situation langsung ditumbangkan dan Smooth berusaha untuk kabur dan masih selamat untuk saat ini. Namun ini akan menjadi space dan momentum untuk teman-teman RSG untuk ke area turtle. Rugi benar kalau kata Cornet ya. Karena apa? Karena ada satu jungler yang tumbang nih Goni. Wah, satu jungler dan lihat RSG nggak pakai lama langsung ngarah ke arah turtle. Jadi kalau ngomongin komposisi, job desk seorang Selena lagi dan lagi. Kalau misalkan real world manipulation dibuka, itu harus dimakan. Selena errornya harus kena untuk meng-cancel ultimate-nya Yi. Baru diomongin langsung kena begitu saja. Dan Sansa harus tumbang di top lane sana. Kali ini yang menggunakan satu buah Selena berhasil mendapatkan poin yang mahal banget. Meanwhile dari tim SMG, mereka tidak bisa menyelamatkan Sansa, tapi Expedia masih mau lebih menuju ke arah sana. Terroristnya gak kena. Masih bisa menghindar dengan satu bom flicker sana. Kali ini selamat. Dua source yang keluar cukup mahal dari tim SMG membuat sana kali ini menjadi salah satu bait yang cukup bagus. Wow. Ini kalau ngeliat dari item, tentunya dari gold lane-nya, BOD langsung diamankan oleh Sasa. Cepet-cepet, belum diamankan tetapi on the way. Dan Baby Kicks nyari true damage-nya dulu dari Endless Battle. Dan ini cukup menarik, belum ada yang jadi, tetapi kita lihat 2 menit ke depan tentunya first item akan pada ada. Dan mungkin aja team fight-nya akan lebih heboh daripada menit-menit sebelumnya. Yes, team fight yang akan menjadi heboh ya. Dan sekarang kita bisa melihat rotasi dari teman-teman RSG berusaha untuk nge-pick off ke area Expedia MPD Connect. 4 versus 1 itu menjadi terlalu banyak. Dan Expedia terpaksa untuk ditumbangkan dari Land of Dawn. Meletus balon hijau kali ini kita lihat dari Kufranya sebelum mengeluarkan Tyrant Rage ya kan. Itu kalau kena dapat 3 lumayan itu. Dapat 3 Tyrant Rage tapi ternyata belum berhasil. Bahkan dari Kufranya yang harus tumbang. Dari Zaim Sempoy juga gak bisa terlalu nafsu untuk melakukan open body karena lihat Lele dari seorang sana mengganggu pergerakan dari seorang Sasa masih coba di cover dan alter shield turret yang berhasil dicicil sedikit demi sedikit membuat gold aras DSG
bahkan lebih unggul kali ini Eterna. Lihat sana tuh agresif banget ya permainnya. Oh, tapi lihat di sini Expedia connect terhadap Rosie, dicicil-cicil dan langsung ditumbangkan di tangannya Sasa juga, dan ini menjadi pengunggulan untuk tim SMG. Sekarang mereka punya space yang lebih untuk mendapatkan dan secure turtle yang selanjutnya. Lihat, tembakan peringatan dari Sasa, memukul mundur dan berhasil mendapatkan 1 buah poin. Itu poin yang sangat-sangat mahal. WN tidak terganggu sama sekali. Bahkan lihat, dengan 5 player yang standby di arah top lane, dapetin 1 Tyro Red. Bergerak seorang Baby Cakes, masih coba untuk bergerak sedikit. Lihat, damage sudah Teddy TP dan bahkan sampai harus butuh flicker. Butuh 1 buah flicker, tapi di sisi lain mereka kehilangan Expedia. Wow, pergerakan yang bagus banget dari Win juga langsung bisa mensupport teman-temannya di area top lane di sini, dan sekarang kita bisa melihat ke area mid lane. Kalau misalnya sudah ada pressure nih dari teman-teman RSG, dan kemungkinan mereka ingin mencari kompensasi dari hal tersebut. Yes, dengan gold yang langsung disusul, walaupun 4 point kill diamankan RSG. Lihat, ada sana. Wow. Sudah siap untuk berada di standby on position. Lelenya akan kena atau tidak terhadap seorang tim Zaim Semboy, karena tidak ada yang pakai Purify kecuali seorang Esmeralda kali ini dari tim SMG. Kuni. Wow, ini kalau dilihat sebenarnya RSG mereka tahu banget jagain clean-nya banget, dan tampaknya SMG mereka menentukan jawabannya. Oke, langsung YF World pada belakang tadi keluarkan Baby K flicker ke belakang, tapi Sasa tembakan peringatan dikeluarkan kembali dengan machine gun-nya, membuat para pemain dari tim RSG mereka harus mundur. Dan akankah turret kali ini diselamatkan oleh seorang Lolsi? Yes, belum ada yang ditumbangkan ya di sini, tapi kita bisa lihat 1v1 situation. Damage dari seorang Win luar biasa banget dan merusuh banget ke arah Diablo, dan dia terpaksa untuk nge-recall di sini, dan mungkin Win bisa mengamankan objektif di situ. Lagi dan again berhasil flickernya, berhasil menyamakan nyawanya, tapi di top lane sana Wolsey Lele kena terhadap seorang sana dan coba diamankan, tapi ternyata Zaim Semboy masih flicker, tapi karena yang salah Elevate Forest kami nongol serta dikeluarkan one last hit. Chipnya berhasil menumbangkan seorang YP. Satu bahaya memfaedah dikeluarkan. Wow, YP Forest flicker belakang, tapi lihat Sasa, kamu kalau bahasa Inggrisnya wrong way brother. Wrong way brother. Dan Abyssal Arrow yang on point banget ya, langsung bisa terkena ke seorang Sasanya, dan dia terpaksa untuk ditumbangkan. Dan sekarang Expedia berusaha untuk pressure seorang sana untuk bisa mengambil objektif di mid sector. Tapi di sini Abyssal Arrow connect lagi kepada Win, tapi masih ada Diablo di area tersebut. Wow. Ini sebenarnya kerugian ya buat RSG. Kenapa? Oke, Selena dan juga Ruby selalu rotasi ke atas, tetapi apa? Mereka lupa sering clear mid. Dan 1 jangkar turret di tangan RSG harus hilang. Ini benar-benar momentum buat tim SMG yang namanya mengontrol lane. Karena mid udah hancur, mereka bisa ke kiri kanannya lebih leluasa. Lihat objektif kali ini, bahkan turret di arah bottom lane Goni udah harus pecah dan diamankan oleh tim dari SMG. Lihat makin ada 2-3 objektif mereka dapatkan. Zaim kali ini tidak bisa bertahan. Flicker masih belum dikeluarkan, tapi lihat Word Manipulation menutup pergerakan dari arah CST dan Tyro Red on point. Mencoba didapatkan. Berhasil dikeluarkan, lihat tidak ada follow-up damage kali dipakai Sasa dan Expedia yang harus tumbang di depan sana. Tim SMG mereka menginisiasi, mereka mendapatkan kerugian. Ini tidak cukup baik untuk tim RSG, SG dan juga SMG yang benar-benar hilang. Benar-benar hilang, dan 2 tuker 1 tadi ya. Tapi udah bagus banget sebenarnya openingnya. Mari kita lihat instant replay by Samsung Galaxy A52s 5G Goni. Ini menurut aku SMG-nya terlalu maksa. Oke, dapetin clean, tetapi sayangnya Sasanya mungkin agak nggak siap dengan skillnya. Dan akhirnya backupan dari teman-teman RSG itu lebih on point. Dari mau ngebalikin, jadi dibalikin. Esmeralda jauh. Iya, Harley jauh. maksudnya. YP udah gak bisa ngapa-apa lagi. Dia udah buka War Manipulation. Dia cuma bisa poking damage doang. Dan Lele dari sana ini benar-benar harus diperhatikan. Dan itemnya kali ini lihat I'm Offended dikeluarkan. Dari seorang Zaim tidak terkenal Lele. Tapi ternyata di sana War Manipulation dikeluarkan bersama dengan 1 Tyro Reds. Baby Cakes masih selamat. Tapi di sisi lainnya Liam Forest coming. Lost dengan damage cukup banyak. Tapi tidak bisa bertahan kembali dengan Deadly Magic yang hilang. Maka lihat War yang gak ada hati-hatinya. Diablo tertangkap. Selena akan menyelamatkan dan tembakan peringatan. Ternyata menjadi peringatan untuk tim Arasji untuk mundur. Shutdown didapatkan. Membuat 3 orang tim Arasji hilang ya Terna. Wow, apa yang terjadi di team fight tersebut, di mana mereka 3 tuker 1. Gila, eksekusi dari tim SMG yang cukup bagus, dan mungkin ini kan menjadi salah satu faktor di mana mereka bisa comeback dari sini. Tapi lihat di situ, damage dari Magic akan pasti menumbangkan seorang Sasa dan juga Selena terpaksa
di take out dari Land of Dawn. Wow, 1-1 mid lane untuk jungler. Lumayan cuan RSGSG untuk kali ini. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Please welcome the Mighty Lord kali ini. Asik. Dengan itemnya silakan Goni. Yes, itemnya, win-nya meskipun oke, statistiknya kurang kelihatan 1, 2, 4. Tetapi Genius One dan juga Calamity Reaper sudah diamankan, yang berarti teman-teman dari RSG udah build Radiant 3 orang, Lolsi, Diablo dan juga Baby Cakes. Mereka tetap harus berhati-hati. Damage dari win ini seperti yang kita udah tahu, buffnya udah late game juga udah sakit. Jadi benar-benar meskipun udah Radiant, positioningnya harus diperhatikan. Oh, kali ini kita lihat kehadiran para pemain dari tim RSGSG yang berada di area jungle ini udah standby ya Eterna ya. Yes banget, udah standby banget karena objektifnya udah bangun ini. Kayaknya mereka mau mencari posisi yang terbaik untuk bisa mengambil objektif tersebut. Tapi kita bisa melihat di sini Expedia harus berhati-hati karena bisa aja ke take down dan itu susah kalau mereka mau mengamankan Lordnya. Benar banget. Dan lagi kalau ngintip item tadi sebenarnya Beatrix build WON extra secara survivability. Kita lihat saja Sasa bisa menjadi target. Oke, Sasa benar-benar jadi target kalau kata Goni. Benar-benar lihat terpikat semua, pikat sikat, tapi ternyata nggak minggat. Tapi di sisi lain lihat Vinnya tertangkap. Elia berhasil dapetin satu. Buat berhasilnya ternyata nggak ampuh. Sedangkan di sisi sana dari seorang Sasa berhasil mendapatkan satu poin taman. Elia tertangkap. Sasa nggak punya flicker dan Sasa batal. High loss. Diablo kali ini benar-benar membuat Sasa merangkak jalan mundur Eterna. Yes, 2 tuker 1 untuk teman-teman RSG Singapura dan mereka langsung secara disiplin menuju ke objektif selanjutnya yaitu di Lord. Tapi di sini kita bisa melihat Expedia dan Smooth kayaknya nggak mau kasih secara gratis dan melihat darah dari seorang Diablo, dia terpaksa untuk mundur, terpaksa untuk recall dan terpaksa untuk reset Lordnya juga. Itu kalau bisa dilihat-lihat tadi kalau Diablonya itu maksa dia disepak sama seorang Lord. Meninggoy ya deh. Benar. Meninggo itu udah nggak bisa kemana-mana lagi dari segitu. Untungnya sadar diri, nggak lupa daratan. Dia harus reset kembali. Kali ini intensitas dan tim SMG dia masih bisa mengungguli dari segi gold loh ya Terna. Iya, tapi dikit, tipis banget, 1000. Sampai 1000 nggak ya? Pokoknya tipis banget, nggak nyampe. Tapi kita bisa melihat kalau Lightning Truncheon sudah diamankan oleh sana. Jadi kita bisa expect kalau damage outputnya juga bisa meningkat nih. Dan sekarang kita bisa melihat, ada setup yang cukup bagus dari teman-teman RSG. Oh, terpaksa dengan satu World Manipulation. Sasa lagi-lagi tumbang, damage yang diberikan terlalu besar. Tapi di belakang sana tidak bisa menemani. World Manipulation ditutup dan hilang. 2 player dari tim SMG mereka berada di arah sungai, tenggelam, tak bisa berdaya. Dan bahkan RSGSG di kesempatan cukup besar. Mereka Lord sudah di-enhance. Akankah ini menjadi one strike push dengan Bapak Lord yang terhormat again and again seperti di game sebelumnya? Itu akan menjadi pertanyaannya. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya mereka sudah secure enhance Lordnya dan secara disiplin mereka mungkin mau menuju ke wave disiplin dulu untuk mengasih pressure dari ketiga lane-nya. Karena kita bisa melihat dari bottom lane-nya sudah ke pressure ke arah RSG. Yes, betul banget. Dan jangan lupa aku ingatkan kembali, ini gamenya udah mulai seru, udah mulai panas. Dan jangan lupa untuk gunakan kode promo Entry Indo Pride di GrabFood kalian diskon hingga 70%. Dapatkan dan cobain sendiri kalau nggak percaya Goni. Iya benar banget buat pengguna user baru. Tetapi Baby Cakes Ya, RSGSG 516 dari 14 kill. Padahal dia dari gold lane, mestinya dia di BBC, tetapi dari mid game aja impactnya udah kelihatan. oke, impactnya udah kelihatan dan bahkan lihat damage yang diberikan. Wow, tembakannya memberikan. Positioningnya juga Ji. Iya, positioningnya. Makanya dia cuma terpick off 1 kali. Lord sudah enhance, tapi lihat Lordnya udah mengamuk di turret yang kedua. Sayang banget ya. Kalau dia bisa kumbangin turretnya duluan, mungkin Lordnya bisa mengamuk di inhibitor. Tapi inhibitornya harusnya masih bisa selamat. Masih ada 1 buah YP. Smooth tidak bisa terlalu dalam bermain Expedia. Kali ini mencoba untuk mengawal pergerakan, tapi 3 lane dengan super minion yang berbeda. Eterna. Wow. Dan di sini kita bisa melihat pressure dari teman RSG lagi dan lagi di bottom lane bisa menumbangkan second tier turretnya. Dan sekarang kita bisa melihat ada slow arrow dilontarkan tapi belum connect terhadap siapapun. Tapi kayaknya RSG Singapura tetap mau bermain disiplin dan mereka mau mencari kompensasi di area sini nih. Oke, mereka memancing keributan di arah para pembuff
Ini akan menjadi penentuan karena bisa saja dibalikan keadaan XPD sudah mengeker menuju ke arah belakang. Baby Cakes mereka berkumpul menjadi satu. Retro bisa telah dikeluarkan. Tapi lihat Terrorist dengan World Manipulation tapi Close Pathway masih menyelamatkan Baby Cakes. Juru belakang Free dikeluarkan. Free hit Sasa pun juga sama tapi ternyata dia bisa diberikan terlalu besar dari arah DSG. Double kill. Look at triple kill. Lele karena Zain Sempoy hampir saja terkena lele yang menakutkan dari seorang Sana. Hampir saja kena lele dan 2 orang terpaksa ditumbangkan dari teman-teman SMG dan ini merupakan sedikit bencana ya sekarang untuk teman-teman SMG juga. Di sini kita bisa melihat damage dari RSG. Wow, I'm very connect terhadap Zain Sempoy dan Zain Sempoy juga langsung dikeluarkan dari Land of Dawn dan Smooth tertinggal sendiri. Lolsi again and again berhasil memberikan Montek yang luar biasa. I'm offended with Flicker mendapatkan poin yang tepat. Ini adalah saatnya mereka untuk mendapatkan satu buat turret inhibitor. Ada Lele di depan sana mengenai ke arah seorang Kufra, ternyata tidak. Dibiarkan begitu saja. Sasa masih terlalu jauh dan ternyata lagi dan again mereka disiplin. Reset tidak mau terlalu terburu-buru karena sesuatu yang terburu-buru itu tentunya belum baik untuk kita. Benar banget, semua yang dipaksakan gak begitu baik dan itu yang harus diperhatikan tim SMG. Dari tadi yang aku lihat mereka maksa war, terlalu maksa buka fight. Kufranya loncatnya terlalu gak dikalkulasiin. Yang gak connect dan gimana ya akhirnya RSG langsung ngebalikin gampang banget. Clintnya gak kena siapa-siapa. Lihat XPD-nya harus hilang dari Land of Dawn udah 5 kali. Dan itu harus lebih diperhatikan lagi dari XPD-nya. Alright, tapi lihat di depan sana Lele yang mencoba untuk mengejar karena seorang WYN ya, bukan PYN ya. WYN kali ini harus mundur dan sejujurnya kayaknya Harley-nya masih kurang efektif untuk kali ini. Dia benar-benar harus menuju ke arah belakang sih. Kurang galak. Harley-nya harus targeting ke arah clean menurut aku. So far clean-nya dia nggak punya Winter ya. Dia nggak punya Winter. Jadi ada Radiant, dia respect. Tapi dia ada Immortality sekarang. Mungkin sebenarnya bukan saat yang tepat, tapi mau gimana lagi? Sedikit terlambat. Iya. Gasnya dari tadi sebelum ada Immortal, dari tadi main win-nya tuh udah main nyulik-nyulik pick off, main-main bush. Tetapi sekarang udah di Immortal pun terlalu gambling kalau misalkan SMG mau mencari pick off ke arah belakang. Tapi lihat LE4, Deadly Magic tidak ada follow up. SMG XP dia. What are you doing? Membuka posisi. Kalau menurut aku pribadi lebih baik meng-cancel daripada ke tengah jalan seperti itu. Karena apa? Posisi badannya terbuka, open body, damage bisa saja bahkan inisiator bisa dikeluarkan oleh tim Aras PSG. Ini yang cukup berbahaya. XPDA terlalu dive in, tidak bisa di follow up, memilih untuk mundur. Tapi di depan sana RSG, mereka lagi-lagi meng-cancel. Mereka benar-benar disiplinitas dari segi laning dan bahkan di arah top lane-nya. Ini kayaknya akan menjadi waktu RSG untuk dapetin Lord. Karena Sasa nggak bisa ikut join. Kalau dia ikut join, bisa jadi satu buah inhibitor yang hilang. Real Manipulation sudah dibuka. MFN connect terhadap Win dan dia terpaksa ditumbangkan juga, dilangsungin dengan Expedia dan sekarang Sasa menjadi sasaran berikutnya dan juga Zain Sempoy. Apakah dia bisa kabur dengan 5 man di situ? Dan wow, dia masih bisa kabur, tapi ini adalah momentum untuk RSG untuk mendapatkan. Tapi wow, ternyata Sana juga harus ditumbangkan. Ini bencana untuk tim SMG. Aras DSG mencoba masuk menuju ke arah BC, bagus ke arah BC dan ini akan menjadi akhir untuk tim SMG di match kali ini. Match kali ini langsung dimenangkan oleh teman-teman RSG. Dari tadi ya RSG itu mainnya sangat disiplin, sangat bersih, clean cut.